Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-1 atau ayat pertama. Judul perikopnya adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali atau bertindak untuk terakhir kalinya. Dan mungkin akan sambung dengan satu perikop yang membelah satu cerita yang lumayan panjang ini. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir,
sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sampai di sana firman Tuhan. Berbahagialah dia mendengarkan, membaca, merenungkannya, melakukannya, bahkan membagikannya di dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan berada di dalam keadaan terlindung dengan kuasa Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang sementara kita secara bersama-sama menghadapinya. Harusnya hari ini kami sudah mulai kembali dengan ibadah terbatas komunal, akan tetapi dikarenakan situasi dan kondisi Jakarta yang boleh dikatakan, saya katakan menjadi juara bertahan sebagai satu provinsi yang paling tinggi penyebaran COVID-19 yang sudah bertahan berhari-hari, mungkin sudah 1 minggu lebih. Ya, DKI Jakarta memegang kendali dalam pengertian virus corona ini begitu merajalela.
Sehingga saya mengambil sebuah keputusan bahwa sebaiknya ibadah komunal terbatas kembali ditunda. Itu tujuan utama yang saya putuskan ini adalah untuk kita saling berjaga-jaga satu dengan yang lain. Saya ingin menjaga Anda dan Anda pun menjaga saya dengan cara tidak dulu berkumpul bersama-sama. Nah, beberapa hari ini khususnya hari Jumat dan hari yang Sabtu kita disuguhkan dengan artikel renungan yang begitu baik yang memberikan kepada kita sebuah arahan dan juga sebuah nasihat, masukan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi. Tema hari ini adalah tantangan kita harus hadapi. Artinya tidak boleh kita hindari. Karena tantangan itu saya kategorikan seperti sebuah ujian. Apabila anak SD ingin meningkat ke level SMP, maka dia harus melewati sebuah tahapan pendidikan yang namanya ujian, yang disebut dengan ujian akhir, untuk menentukan apakah dia layak naik kelas. Dan bagi murid yang tidak mau mengikuti ujian, maka jangan harap dia bisa meningkat ke level berikutnya, yaitu ke tingkat SMP. Begitupun juga dari SMP menuju SMA. Yang harus dia lewati adalah ujian akhir. Dan apabila dia menghindari ujian ini, maka jangan harap dia bisa duduk di bangku SMA. Demikian juga para murid atau siswa SMA, kalau dia ingin masuk ke level perguruan tinggi, maka dia harus melewati satu level lagi, yaitu ujian akhir. Dan apabila ada siswa yang menghindar dari ujian dan tidak berani mengikuti ujian atau tidak mau mengikuti ujian, maka jangan harap dia bisa masuk ke tingkat berikutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Begitu juga dengan kita mau meraih gelar, apakah itu S1, S2 atau S3, semuanya harus diuji. S1 skripsinya diuji, dan kemudian S2 tesisnya diuji, dan S3 disertasinya diuji, untuk melihat atau untuk menemukan apakah dia berhasil untuk memegang atau menyandang sebuah gelar. Kesimpulannya bahwa tantangan harus dihadapi. Kalau kita ingin naik kelas, iman kita meningkat, mengalami terobosan-terobosan yang lebih hebat di kemudian hari, maka kita harus menjadi seorang pemberani untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Kita hidup di era sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, betul-betul beban berat kita harus hadapi. Tantangan di segala area kehidupan kita. Kita bukan hanya diancam masalah ekonomi, tetapi masalah kesehatan. Nah, saudara, Erick Thohir bilang bahwa dalam sebuah orasi singkatnya tentang bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ini, dengan dia hubungkan dengan Indonesia telah merdeka sejak 75 tahun yang lalu. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah dan dijajah oleh negara, oleh bangsa lain, dan kemudian Indonesia berhasil masuk di dalam era kemerdekaan. Sekarang kita sedang dijajah oleh musuh yang namanya COVID-19.
menjadi sasaran dari penjajah barat ini. Tetapi optimismenya adalah bahwa negeri ini akan keluar dari masa sulit bersama-sama dengan dunia pada umumnya. Saudara yang terkasih, kadangkala orang menghindar apabila ada sesuatu yang mengancam dirinya. Apakah itu tantangan, apakah itu pergumulan, sehingga kita harus bergumul dengan beban yang begitu berat. Artikel saya hari Jumat yang lalu ada sebuah kalimat penting yang harus kita renungkan. Stop untuk berdoa supaya Tuhan melalukan beban dan tantangan dari hidup kita. Beralihlah kepada doa dengan memohon kekuatan Tuhan dalam kita menghadapi tantangan dan pergumulan tersebut. Itu baru disebut anak Tuhan yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa, apabila ada tantangan datang, silih berganti datang, maka sikap imannya adalah dia akan berkata, Tuhan, kuatkah, mampukan aku menghadapi tantangan ini? Dan apabila kita berdoa seperti ini, maka Tuhan dengan tangannya yang luar biasa diturunkannya untuk menolong kita, memampukan kita, memberikan hikmat dan petunjuk bagi kita, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dan kalau itu terjadi, kita naik level, iman kita meningkat, kita menjadi orang yang lebih hebat, lebih kuat. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberikan inspirasi kepada kita bagaimana mereka tidak menghindari tantangan, tetapi mereka menghadapi tantangan. Kemarin artikel mengetarakan tentang satu orang yang bernama Esther. Dia berhasil menghadapi tantangan. Dia tidak menghindari tantangan. Lalu bagaimana caranya dia menghadapi tantangan? Dia minta campur tangan Tuhan. Lewat tindakan apa? Lewat tindakan berpuasa selama 3 hari. Ketika dia berpuasa bersama dengan seluruh umat Yahudi di tanah Susan yang diperintah oleh Raja Ahasveros dalam kerajaan Medi Persia, maka kemudian Tuhan turun tangan, tertarik, bersimpati dan berempati kepada seorang yang bernama Esther, sehingga umat Yahudi dan juga Mordekai pamannya selamat dari pembunuhan. Kenapa? Karena Esther berani menghadapi tantangan. Apa tantangan yang dihadapi? Di dalam kerajaan ini tidak boleh ada seorang pun yang menghadap raja tanpa dipanggil, sekalipun dia seorang ratu. Tetapi kemudian Esther memberanikan diri menghadap raja. Dia ratu, tetapi aturan kerajaan seperti itu. Apabila ada yang menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya mati. Dan kemudian Esther harus berhadapan dengan resiko kematian. Tetapi oleh karena cintanya kepada umatnya, kepada umat Tuhan, lalu dia yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia apabila dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan menghadapi tantangan ini. Maka dia memberanikan diri menghadap raja sekalipun tidak dipanggil. Ketika menghadap raja, keadaan terbalik. Para pembesar kerajaan langsung berpikir sebentar lagi Esther mati. Karena banyak di antara mereka yang tidak suka dengan tampilnya Esther menjadi ratu. Salah satunya adalah Haman. Walaupun dendam kesumat Haman itu adalah diarahkan kepada pamannya Mordekai. Dan akhirnya raja mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda welcome, terima kedatangan ratu. Dan kemudian Tuhan menolong umatnya. Karena ada satu orang yang berani menghadapi risiko, yaitu tantangan. Kita semua tidak beda dengan Esther. Kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang disembah oleh kita sama dengan Tuhan yang disembah Esther. Apa bedanya? Ketika kita menghadapi tantangan dan beban yang begitu berat, marilah datang kepada Tuhan.
kadangkala beban berat membuat kita fokus kepada Tuhan. Kadangkala beban berat dan tantangan hidup membuat kita selamat dari sebuah skenario kehancuran yang diskenariokan oleh iblis. Iblis ingin kita hancur. Nah, saudaraku yang terkasih, saya ingin menyampaikan ada sebuah cerita menarik. Beberapa belas tahun yang lalu, ya, di Tiongkok terjadi, ya, kecelakaan. Sebuah truk besar tergelincir saat melintasi jalan layang. Jalan layang di Tiongkok itu tinggi-tinggi. Di bawah itu jurang terjal, ya, curang. Kepala truk menerobos pembatas jalan, ya, menyebabkan kendaraan berat itu bersiap untuk terjun bebas ke bawah. Jadi kepalanya sudah berada di atas, ya, ruang kosong lah, kurang lebih begitu. Bodinya dari truk ini ada di jalan, masih ada di atas jalan layang. Tapi karena muatan yang dibawa oleh truk itu cukup banyak, truk itu justru selamat. Beban berat yang dipikul yang ada pada truk ini ternyata menahan kepala truk agar tidak terjatuh ke bawah. Petugas keamanan pun datang melakukan operasi penyelamatan, dan orang-orang kemudian ramai mengomentari insiden tersebut bahwa terkadang beban yang berat itu bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Saya percaya kita semua nggak luput dari beban dan tantangan. Ya kan? Walaupun beban dan tantangan itu berbeda-beda kelasnya, bobotnya, namanya beban dan tantangan. Tidak ada seorang pun yang steril dari masalah ini. Dan justru tantangan dan beban berat itu akan menjadi, ya, alat Tuhan untuk, ya, mengarahkan kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Percaya atau tidak percaya, ketika orang mengalami tantangan kehidupan, ini orang waras, ya, pertama yang dia lakukan adalah dia akan cari Tuhan, minta tolong Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, mampukan saya. Tuhan, lepaskan saya. Itu rata-rata orang kalau sedang menghadapi tantangan dan keadaan darurat. Tapi coba orang yang sedang berada di zona nyaman, tidak akan mungkin itu terjadi. Malah Tuhan dilupakan. Tetapi ketika berada di dalam tantangan dan beban berat, di dalam hatinya dan pikirannya hanya ada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Anda setuju atau tidak setuju? Ini kenyataannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah lagi, ya, kisah tentang dua orang India yang mendaki Gunung Himalaya. Ketika mereka berdua dalam perjalanan turun dari gunung dan berjuang melawan suhu dingin yang ekstrim, tiba-tiba mereka bertemu seorang pendaki lain yang kakinya terjepit di antara bebatuan sehingga mengalami cedera. Salah seorang memutuskan untuk menolong orang asing tersebut, sementara temannya yang lainnya justru memilih untuk terus berjalan menyelamatkan diri sendiri. Tubuh orang yang tidak berdaya itu dipikul di atas punggung sang pria, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan tertatih-tatih. Sesekali saat sang pria merasa kelelahan, ia istirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Meski penuh perjuangan, mereka berdua berhasil tiba di kaki gunung dengan selamat. Anehnya, justru temannya yang satu yang sudah lebih dulu berjalan jauh di depannya ternyata belum sampai di tujuan atau di kaki gunung. Seharusnya ia tiba duluan. Hingga beberapa jam kemudian tim SAR menemukan temannya itu mati beku di tengah perjalanan. Tubuhnya tak sanggup melawan cuaca dingin yang menusuk tulang itu. Tersadarlah si pria itu yang selamat itu bersama dengan orang yang ditolongnya. Karena beban berat
yang menyebabkan tubuhnya tidak membeku. Jadi ada suhu panas keluar ketika kita bergumul dengan sesuatu yang berat, ya kan? Kalau kita sedang bergumul dengan sesuatu yang berat, suhu badan kita bisa naik, itu panas. Nah, tersadar seperti itu bahwa justru karena beban berat yang ia pikul menyebabkan tubuhnya tidak membeku, ditambah lagi punggungnya yang bersentuhan dengan orang yang ia tolong, menjaga suhu badannya tetap panas. Sekali lagi terbukti bahwa kadang beban berat itu menyelamatkan hidup kita. Jadi stop meminta Tuhan untuk memudahkan hidup kita, mintalah kekuatan untuk kita menjalaninya. Kembali kepada firman Tuhan yang cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 31 Keluaran pasal yang ke-14 menemukan bagaimana beban dan tantangan yang harus dihadapi oleh umat Israel. Ternyata Firaun bertindak pada akhir kalinya. Kenapa judul perikop itu? Karena memang itulah hari terakhir dari Firaun. Peristiwa Laut Kulsum membenamkan Firaun untuk selama-lamanya. Firaun yang jahat ini, yang tidak kapok dengan 10 pukulan Tuhan yang telak, dari air menjadi darah, sampai anak sulung meninggal, termasuk anak sulungnya dia. Dia tidak kapok dengan pukulan-pukulan Tuhan yang beruntun ini. Maka dia ingin bertindak untuk terakhir kali. Bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir harus kembali diperbudak. Ingat skenario iblis. Firaun adalah simbol daripada kekuatan setan, kekuatan iblis, yang ingin menarik kembali anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, kembali dijajah dan diperbudak oleh dosa. Dan kemudian Firaun dengan seluruh kekuatannya, ingat seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya, dikerahkannya 600 kereta kuda siap tempur, karena di zaman itu memang alat tempur itu yang paling canggih. Kalau zaman sekarang kan tank, kavaleri, dan pasukan darat yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Tetapi zaman dulu adalah kereta kuda dengan kuda-kuda Mesir yang hebat, dipimpin langsung oleh Firaun mengejar Israel. Apakah Israel terkejar? Nyaris, dikit lagi. Mengapa? Sebelum Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu, belahlah laut Kulsum atau Teberau ini. Tentara musuh sudah gak jauh. Orang Israel menoleh ke belakang melihat pergerakan mereka yang terus menyusul mereka. Mereka begitu kacau. Bangsa ini begitu gugup dan panik. Sampai-sampai mereka berkata kepada Musa, apakah di Mesir kurang kuburan? Kan kami udah kasih tahu sama kamu, jangan ganggu kami. Lebih baik kami diperbudak di Mesir daripada keluar dalam keadaan seperti ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa tiang awan dan tiang awan yang ada, tiang api yang ada, berpindah ke belakang. Malaikat Tuhan berpindah ke belakang antara bangsa Israel dan tentara Firaun. Artinya ada batas. Apabila umat Tuhan mengandalkan Tuhan, ini Musa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bertindak untuk membatasi. Ada perbedaan antara umat Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan kemudian Musa mengulurkan tongkatnya ke laut, dan terbelahlah laut ini, sehingga tersedia jalan yang begitu bagus, kering. Lalu bangsa Israel mengikuti melalui jalan itu. Kiri kanan air. Firman Tuhan bilang, air yang kiri kanan itu bagaikan tembok. Anda bayangkan tembok tembus pandang, bisa lihat ikan kiri kanan. Luar biasa.
dan posisi umat Israel ketika tentara Firaun masuk di jalan yang sama. Tentara atau umat Israel masih ada di tengah-tengah laut juga, belum ada di seberang. Bahkan ketika Firaun sudah dekat menyusul mereka, maklum, Firaun kan bawa kereta kuda. Jadi perjalanannya lebih cepat daripada jalan kakinya orang Israel. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Dan kemudian aneh, air yang terbelah yang ada di lokasi Firaun dan tentaranya menyatu kembali. Sementara jalan raya mereka belum sampai ke darat, tetap dalam keadaan terbuka. Tembok kiri kanannya adalah air. Dan akhirnya umat Israel selamat dan Firaun dan tentaranya binasa. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam kitab Keluaran 14 tadi, saudara. Luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan itu, saya mau beritahukan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong. Di dalam ayat yang ke-14, ayat 13 dan 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir, antaranya Firaun dan tentara-tentaranya yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ketika kita mengalami tantangan dan beban berat, mari tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan berperang menggantikan kita. Asalkan kita berdiam saja. Apa artinya berdiam diri dan Tuhan yang berperang? Artinya kita cutikan semua kemampuan akal otak kita yang seringkali mendikte Tuhan, yang seringkali mau mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Stop itu dan biarlah Tuhan berdaulat penuh di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terhubung dalam siaran ibadah langsung ini, saya percaya kalau kita meletakkan iman kita kepada Tuhan dan selalu berkata, Tuhan, aku mau berdiam di hadapan. Berdiam diri bukan nganggur. Berdiam diri di sini adalah semua kekuatan logika kita cutikan, kita stop, dan kita biarkan kehendak Tuhan yang berlaku. Aktivitas kita tetap berjalan seperti biasa. Kita di kantor, kita di pekerjaan dan tugas kita masing-masing tetap kita lakukan. Tetapi seluruh hidup kita telah pertaruhkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang menolong kita. Jangan kita cari pertolongan ke tempat yang lain. Jangan kita cari pertolongan kepada orang-orang pintar, paranormal, para dukun. Tetapi carilah pertolongan kepada Tuhan. Tidak ada orang-orang sukses di dalam Alkitab yang tidak mengalami proses. Semuanya naik level, bukan karena zona nyaman, tetapi level mereka naik karena proses kehidupan dan tantangan yang mereka hadapi. Karena memang tidak ada keberhasilan dan pertumbuhan dari zona nyaman. Semua pertumbuhan, semua pembentukan terjadi